Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Kominfo Newsroom. Pemirsa, mengenai sadar bencana, tentunya bukan hanya orang dewasa yang benar-benar paham mengenai risiko dan bagaimana kita menghadapi bencana tersebut. Salah satunya adalah anak-anak. Di sini anak-anak memiliki peran yang sangat penting juga terhadap penanggulangan bencana dan tentunya memerlukan berbagai pendekatan yang lebih fun begitu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sadar bencana ini. Dan saat ini pemirsa telah hadir Predik di Indonesia yang merupakan salah satu cara agar anak-anak ini mampu menyadari betapa pentingnya sadar terhadap bencana. Dan untuk mengetahui lebih jauh lagi apa sebenarnya Predik ini dan bagaimana sosialisasinya kepada masyarakat di Indonesia, kita sudah bersama dengan CEO Predik, ada Mas Afianto Amri. Assalamualaikum Mas Afianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Mona. Halo Mas Arvianto, kita berbicara mengenai penanggulangan bencana ini Mas. Salah satu kalangan yang tidak boleh ditinggalkan adalah anak-anak. Nah di sini sudah ada Predik Mas Arvianto. Nah sebenarnya apa sih Mas itu Predik dan apa alasannya atau latar belakang kemudian munculnya Predik ini di Indonesia Mas Arvianto? Wah, terima kasih. Mbak Mona, mungkin saya tunjukkan dulu. Jadi Predik itu kita ada permainan gitu ya, board game. Jadi intinya sih memang kita ingin menciptakan bahwa belajar siap siaga bencana itu bisa seru dan menyenangkan loh gitu. Tanpa kalimat-kalimat yang memusingkan gitu atau hal-hal yang membingungkan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kita ada board game-nya gitu ya, yang dimana nanti baik itu misalnya anak-anak tua atau juga dengan orang tuanya, mereka bisa bermain dengan cara dimana mereka nanti dengan board game itu mereka bisa belajar tentang siap-siaga gempa, banjir, gunung meletus, kebakaran, dan juga tsunami. Gitu. Baik, Mas Afianto, kita memperkenalkan kepada anak-anak mengenai pelajaran saja itu memerlukan cara agar anak-anak tersebut menyenangkan dalam menerima pelajaran tersebut. Nah ini mengenai penanggulangan bencana, tentunya kalau dilihat merupakan hal yang sedikit berat begitu. Dan bagaimana Mas Afianto bersama dengan teman-teman lainnya atau pihak mana saja yang terlibat dalam menyusun atau membuat Predik ini agar dapat menyenangkan bersama anak-anak ini Mas? Ya, menarik sekali ya. Jadi memang Predik itu awalnya itu diinisiasi dari riset S3 saya yang memang bertemakan tentang edukasi siap-siaga bencana untuk membangun ketahanan keluarga. Gitu. Nah, di sini kita waktu kita melakukan research itu kita melibatkan berbagai pakar-pakar komunikasi siap-siaga bencana. Riset saya kebetulan di Australia dan juga tapi lokasinya di Indonesia ya, gitu, khususnya di Jakarta. Dan juga kita didukung dengan teman-teman Palang Merah Indonesia, teman-teman dari lembaga-lembaga PBB seperti UNICEF, dan juga produk-produk kami juga sudah banyak digunakan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan, baik itu di tingkat internasional hingga di Indonesia sendiri, untuk edukasi siap-siaga bencana. Dan memang akhirnya yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita menggunakan permainan-permainan yang sudah ada gitu atau yang kita familiar, tapi kita masukkan konten kebencanaan gitu. Kayak misalnya, saya contohnya ini, kayak ada treasure hunt gitu ya, di mana anak-anak bisa melihat gimana menyusun tas siaga bencana. Gitu. Jadi mereka bisa melihat apakah ada jas hujan atau ada kotak P3K atau ada air mineral dan seterusnya. Atau juga kayak tadi juga kan dengan menggunakan board game itu hasil research yang kita lakukan itu menariknya adalah di mana anak-anak dan orang tua itu duduk bareng gitu dan kemudian mereka muncul dialog gitu, ada diskusi di antaranya gitu. Misal waktu kemarin kita ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman atau orang tua yang sudah menggunakan Predik gitu ya dalam waktu main sama anak-anaknya mereka juga jadi tertantang ya gitu karena anak-anaknya udah mulai nanyain gimana cara evakuasi kalau tsunami gitu atau apa itu maksudnya skala Richter gitu atau misalnya
gimana apa yang harus dilakukan kalau misalnya terjadi kebakaran gitu. Karena memang intinya itu yang kita harapkan adalah bagaimana tadi yang kalimat pembuka yang Mbak Mona ya gitu, bahwa pengetahuan bencana itu atau edukasi siapsiaga bencana itu jangan didominasi hanya orang dewasa saja, bahwa anak-anak pun perlu tahu gitu. Nah inilah media toolkitnya Predik ini yang kemudian bisa membantu bagaimana mentransfer ilmu yang dari orang tua ke anak-anak dan juga ada diskusi di dalamnya. Baik, Mas Evianto, ini orang tua yang menonton dialog kita pada hari ini tentu ingin juga anak-anaknya paham mengenai bagaimana penanggulangan atau edukasi terhadap bencana. Itu kalau sebagai papan permainan, apa saja sih Mas fitur yang ada di dalam Predik itu? Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Evianto. Apakah kita di situ anak-anak bisa mewarnai juga atau ada pertanyaan mengenai bencana? Mungkin bisa dijelaskan lagi Mas Evianto? Ya, betul. Jadi dari toolkitnya Predik sendiri itu tergolong cukup lengkap ya gitu. Jadi selain board game-nya itu sendiri dia mempelajari tentang 5 jenis ancaman bencana. Ada banjir, gempa bumi, kebakaran, tsunami, dan letusan gunung berapi. Kenapa 5 kejadian bencana ini? Karena ini adalah 5 ancaman yang paling sering atau yang paling mematikan terjadi di Indonesia gitu. Tapi selain kalau misalnya anak-anaknya bosan gitu ya dengan board game, mereka juga bisa menggunakan worksheet ini gitu. Jadi kayak kalau misalnya ini itu mereka belajar bagaimana evakuasi tsunami gitu. Kalau misalnya ada tsunami, bagaimana caranya untuk selamat ke titik kumpul gitu. Nah, dengan metode simple seperti ini, mereka udah familiar dengan simbol titik kumpul gitu, bahwa seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya mereka main-main ke pantai gitu, mereka tahu di mana sih simbol titik kumpul itu berada, dan juga mereka sudah familiar gitu. Atau misalnya ya gitu, yang tidak kalah pentingnya ini nih Mbak Mona, nomor telepon penting gitu. Kita ada 5 jenis nomor telepon penting untuk polisi, untuk ambulans, untuk pemadam kebakaran. Kita orang dewasa aja sering tidak hafal ya gitu nomor telepon pentingnya. Makanya kita mulai memfamiliarkan baik itu anak-anak ataupun orang dewasa, untuk kalau misalnya polisi itu nomor telepon yang segini, untuk kebakaran seperti ini, atau untuk search and rescue atau SAR, Basarnas itu ada nomornya tersendiri. Nah, jadi ragam permainan yang ada di Predik itu sangat banyak dan juga bikin tidak membosankan gitu. Memang itulah memang tujuannya. Baik, kalau dilihat tadi Mas Afianto melihatkan bagaimana bentuk Predik itu simpel dan menyenangkan sepertinya Mas ya kalau kita mengajarkan kepada anak-anak. Tapi Mas Afianto, yang jadi pertanyaan, Predik ini sebenarnya targetnya untuk anak usia berapa? Dan berapa kali bermain dengan orang tua kah anak-anak bisa bermain sendiri dengan teman-temannya mungkin Mas? Apakah harus benar-benar ditemani oleh orang tua mungkin bermain Predik ini atau gimana Mas? Waktu kita memang ngedesain permainannya, itu salah satu yang kita inginkan adalah bahwa main Predik itu tidak harus bergantung sama orang dewasa gitu, atau narasumber atau pakar gitu ya. Jadi siapapun, walaupun pemahamannya terbatas, mereka juga masih bisa main dan juga masih bisa belajar bersama. Kayak misalnya board game-nya gitu. Board game-nya itu nanti misalnya ada pertanyaannya kayak yang tadi, misalnya apakah banjir bisa menyebabkan kebakaran, benar atau salah gitu. Nah, itu kan sesuatu yang common sense ya gitu, suatu informasi yang bisa kita tebak apakah itu benar atau salah gitu. Sehingga jadi semua pertanyaan-pertanyaannya adalah multiple choice atau pilihan ganda. Terus juga worksheet ini juga ada kunci jawabannya kita sediakan. Jadi kalaupun anak-anaknya itu mau main dengan teman-teman lainnya gitu, teman sebayanya, itu sangat bisa. Terus kalau misalnya tadi pertanyaannya mulai dari kapan sih anak-anak ini bisa main Predik? Kalau dari observasi kita dan pengalaman kita itu, kalau main board game itu paling serunya itu untuk anak-anak minimal mereka sudah bisa baca, karena kan pakai kartu ya gitu, dan mereka baca sendiri. Tapi kalau misalnya anak yang lebih muda lagi, mereka bisa main yang worksheet ini gitu, yang dengan bermain simbol-simbol, bermain gambar. Di sini juga kita ada contohnya, ini misalnya serupa tapi tak sama gitu ya.
kondisi kamar yang mungkin bisa berbahaya kalau misalnya terjadi gempa, dan kondisi kamar yang lebih aman kalau misalnya ada bisa ada situasi gempa gitu. Nah itu kan Iya. anak-anak yang lebih muda juga masih bisa, anak usia dini juga bisa main. Baik, di rumah memang salah satu tempat yang nyaman untuk mengajarkan kepada anak-anak dari orang tua ke anak mengenai berbagai hal. Tapi di sini sekolah juga merupakan salah satu tempat di mana kita bisa memberikan ilmu secara langsung kepada banyak anak. Nah, kira-kira dari Predik ini, Mas Safianto, kita ada kerjasama mungkin gitu Mas dengan sekolah-sekolah yang ada sehingga kita bisa memanfaatkan guru di sini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan sadar bencana kepada anak-anak melalui Predik ini nggak Mas? Sangat bisa, dan kita juga sudah sering ya kerjasama dengan pihak sekolah-sekolah, karena kalau dari perspektif guru itu salah satu yang pernah dibilang kepada saya, ini amunisi mereka nih gitu, salah satu amunisi buat mereka ngajarin tentang siap siaga bencana. Nah, jadi memang menyediakan keragaman biar tidak boring, biar tetap seru, ada interaksi gitu ya, baik itu misalnya antara teman sebaya atau misalnya antara anak dengan guru, murid dengan guru gitu. Nah, jadi disinilah memang fitur-fitur yang kita kembangkan itu bisa digunakan oleh baik siapapun, termasuk juga di sekolah gitu. Karena di sisi lain juga kan walaupun memang di rumah itu harus aman, tapi di sisi lain juga anak-anak itu sepertiga hidupnya menghabiskan waktu di sekolah gitu. Nah, jadi itu juga mereka harus tahu apa yang harus dilakukan kalau misalnya di sekolah, mereka juga dapat edukasi dan bisa lebih siap siaga. Oke, sejauh ini Predik sudah kita perkenalkan ke mana saja Mas Afrianto? Mungkin ada target ke depannya, Predik ini bisa dikenal di seluruh dunia, mungkin begitu Mas? Kita sebenarnya sudah memasarkan juga ya. Ya, ini produk buatan Indonesia yang kami sangat banggakan karena kita sudah ada LSM yang menggunakan di Malaysia gitu yang untuk banjir, dan juga kita ada versi bahasa Melayunya, kita ada versi bahasa Inggris yang kemudian juga digunakan oleh teman-teman di Filipina, di Australia, di Inggris. Di bagian negara ada juga rekan-rekan di negara Pasifik yang juga menggunakannya. Mungkin memang karena jenis ancaman bencananya itu juga banyak dihadapi di negara lain gitu ya, kayak gempa bumi, tsunami, banjir dan lainnya, sehingga mereka juga merasa ini masih relevan dan juga masih bisa digunakan. Nah, kedepannya tentunya kita khususnya untuk saudara-saudara kita di Indonesia itu juga yang tantangan besar ya gitu, bagaimana orang-orang juga masih bisa mengakses dan juga memainkan Predik ini untuk meningkatkan edukasinya gitu. Baik, di Predik ini tentu ada berbagai permainan edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak, bagaimana sadar dan tahu ketika ada bencana. Mas Safianto, kira-kira untuk kedepannya kita melakukan mungkin update terhadap berbagai fitur tersebut, ini ada targetnya juga Mas, mungkin selama 1 tahun kita mengeluarkan yang terbaru lagi dari fitur di papan permainan Predik ini atau gimana Mas? Jadi memang kalau di kalangan kebencanaan kita dikenal sebagai pembuat game ya gitu. Kita baru saja menyelesaikan kolaborasi dengan UNESCO. Itu kita juga bikin board game namanya Tsunami Ready, dan rencananya itu akan digunakan di berbagai negara di Samudra India ya gitu. Yang memiliki ancaman tsunami. Di sisi lain juga kalau misalnya kita lihat kan Predik sendiri baru 5 jenis ancaman nih Mbak Mona, sedangkan jenis ancaman di Indonesia itu ada 12 loh gitu, dan kita juga ingin mengembangkan lagi untuk misalnya kayak tanah longsor, angin kencang, pandemi, misalnya ada konflik atau huru-hara, dan juga ancaman-ancaman lainnya yang juga relevan untuk di berbagai wilayah Indonesia. Dan enaknya dengan menggunakan toolkit Predik itu bisa kita kembangkan dengan mudah gitu, karena kita tinggal tambah kartu pertanyaannya gitu, atau kita bikin grafik-grafisnya sehingga bisa menyesuaikan dengan jenis-jenis ancaman di wilayah sekitarnya gitu. Dan terakhir, hal yang memang kita inginkan sekali adalah bagaimana games ini bisa untuk saudara-saudara kita yang memiliki disabilitas.
gitu, terutama misalnya untuk yang tunanetra gitu ya. Nah ini yang memiliki keterbatasan dalam melihat, mereka juga sangat penting nih untuk mendapatkan edukasi siap siaga bencana. Dan kita lagi berusaha untuk mengembangkan bagaimana toolkitnya Predik atau games-gamesnya Predik ini bisa inklusif, bisa mereka nikmati juga, sehingga bisa menjangkau lebih banyak lagi. Oke, baik, tentunya memang diharapkan Predik ini mampu menjangkau seluruh anak yang ada di Indonesia pastinya Mas Safrianto ya, agar benar-benar paham dan tahu apa yang harus dilakukan ketika ada bencana nantinya. Baik, Mas Safrianto Amri, terima kasih telah hadir dalam dialog Kominfo Newsroom kali ini membahas mengenai pentingnya Predik itu di tengah masyarakat Indonesia khususnya bagi anak-anak. Baik Mas, terima kasih. Kita akan bahas lagi mengenai update terbaru dari permainan Predik ini. Dan terima kasih Mas Safrianto, salam sehat. Salam sehat, terima kasih banyak Mbak Mona. Ya, pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan CEO Predik, Mas Safrianto Amri, dan setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya.